Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Devaniska dari kelas DM4A, NRP 0623040008. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan dari shrinkage allowance, machining allowance, draft allowance, dan shaking atau wrapping allowance. Berikut adalah soalnya. Di atas merupakan dimensi benda cor yang akan dibuat dengan menggunakan material besi tuang kelabu. Hitung dan gambar dimensi pola untuk proses pengecoran benda tersebut dengan mempertimbangkan shrinkage allowance jika pola dibuat dari bahan A. Kayu, B. Tembaga. Perhitungan dimensi pattern yang mempertimbangkan shrinkage allowance yaitu single dan double shrinkage allowance. Untuk studi kasus yang double shrinkage allowance dilanjutkan dengan toleransi yang mempertimbangkan machining allowance, draft allowance, dan wrapping allowance yang memiliki toleransi 2 mm seluruh permukaan. Yang pertama kita menghitung shrinkage allowance. Dari soal tadi dapat diketahui panjang 300 mm, lebar 150 mm, tinggi 175 mm, dan diameter lubang 75 mm. Kita yang pertama menghitung kayu. Kayu ini termasuk single shrinkage allowance. Nah, sebelum menghitung kita tentukan material apa yang akan dicor. Karena kayu termasuk gray cast iron, maka shrinkage allowance untuk gray cast iron adalah 10,5 mm. Maka menggunakan rumus perhitungan, yaitu dimensi pola sama dengan dimensi kali shrinkage allowance dibagi 1000. Di sini kita hitung setiap dimensinya. Yang pertama dimensi panjang, yaitu 300 mm. 300 mm kali 10,5 mm dibagi 1000 sama dengan 3,15 mm atau 3,20 mm. Yang kedua dimensi lebar, yaitu 150 mm. 150 mm kali 10,5 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 1,57 mm atau 160 mm. Yang ketiga dimensi tinggi, yaitu 175 mm. 175 mm kali 10,5 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 1,837 mm atau 1,84 mm. Yang keempat dimensi diameter lubang, yaitu 75 mm. 75 mm kali 10,5 mm dibagi 1000 sama dengan 0,787 mm atau 0,79 mm. Di samping perhitungan, ini adalah hasil penyusutannya. Yang lebar memiliki hasil 151,6. Panjangnya 303,2. Tingginya menjadi 176,9 dan diameter lubangnya menjadi 75,8. Yang kedua kita menghitung tembaga. Tembaga ini termasuk double shrinkage allowance yang diperlukan toleransi gray cast iron dan copper. Material copper ini memiliki nilai 16,0 mm. Dan perhitungannya dimensi panjangnya yaitu 300 mm. 300 mm kali 16 mm dibagi 1000 sama dengan 4,8 mm. Yang kedua dimensi lebar yaitu 150 mm. 150 mm kali 16 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 2,4 mm. Yang ketiga dimensi tinggi, yaitu 175 mm. 175 mm kali 16 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 2,8 mm. Yang keempat dimensi diameter lubang, yaitu 75 mm. 75 mm kali 16 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 1,2 mm. Ini adalah hasil penyusutan dari double shrinkage allowance.
Ini untuk yang pertama, allowance karena shrinkage gray cast iron yang akan dicor menjadi perhitungan yang tadi single shrinkage allowance. Terus allowance karena shrinkage pembuatan pattern atau copper yang memiliki hasil 154 untuk dimensi lebar, 308 untuk dimensi panjang, 179,7 untuk dimensi tinggi, dan diameter 77 untuk dimensi diameter lubang. Double shrinkage allowance tadi, kita memilih material gray cast iron dan copper. Gray cast iron ini memiliki pattern diameter up to 600, shrinkage allowance-nya 10,5, 600 to 1200, shrinkage over 1200, shrinkage allowance-nya 7,0, dan material copper, shrinkage allowance-nya 16,0. Dari shrinkage allowance ini kita dapat menambahkan material gray cast iron ditambah copper, yaitu 10,5 ditambah 16 sama dengan 26,5. Selanjutnya untuk perhitungan double shrinkage allowance dengan menggunakan rumus shrinkage allowance kali dimensi dibagi 1000. Yang pertama, dimensi panjang sama dengan 300. 26,5 mm kali 300 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 7,95 mm atau 8,0 mm. Yang kedua, dimensi lebar, yaitu 150 mm. 26 mm kali 150 meter dibagi 1000 mendapatkan hasil 3,97 mm atau 4,0 mm. Yang ketiga, dimensi tinggi, yaitu 175 mm. 26,5 mm kali 175 mm dibagi 1000 sama dengan 4,63 mm atau 4,60 mm. Yang keempat, dimensi diameter lubang, yaitu 75 mm. 26 mm kali 75 mm dibagi 1000 mendapatkan hasil 1,98 mm atau 2,0 mm. Ini di sampingnya ini adalah gambar penyusutan untuk double shrinkage allowance. Selanjutnya perhitungan kedua yaitu machining allowance, pemberian toleransi untuk besi tuang termasuk ke dalam cast iron. Di bawahnya ada tabel untuk machining allowance. Karena material dan dimensi masuk ke dalam cast iron yang up to 300 dan 301 to 500, maka allowance yang digunakan yang pertama machining allowance bore termasuk ke dalam nilai 3,0. Yang kedua machining allowance surface masuk ke dalam nilai 4,0. Yang ketiga machining allowance untuk cup side masuk ke 5,5. Berdasarkan tabel tadi, machining allowance dapat dinyatakan dengan rumus machining allowance sama dengan dimensi plus allowance value. Yang pertama, machining allowance untuk bore sama dengan 3,0 mm. Dimensi lubang yang pertama untuk double shrinkage allowance tadi 77. Jadi 77 ditambah 2 mm kali 3 mm sama dengan 83 mm. Untuk 2 mm ini karena memiliki toleransi 2 sampai 20 mm. Dan 3 mm ini nilai dari bore tadi. Karena penambahan ke dalam, maka mengurangi diameternya yang menjadi 77 dikurang 3 mm dikurang 3 mm sama dengan 71 mm.
Yang kedua, machining allowance surface sama dengan 4,0 mm. Yang pertama, dimensi panjang, yaitu 308 mm ditambah 4 mm ditambah 4 mm sama dengan 316 mm. Yang kedua, dimensi lebar, yaitu 154 mm ditambah 3 mm sama dengan 157 mm. Yang ketiga, dimensi tinggi, 179 mm ditambah 3 mm ditambah 3 mm sama dengan 185,6 mm. Yang ketiga, machining allowance untuk kopsite yang memiliki 5,5 mm. Dimensi lebar untuk kopsite yaitu 157 mm ditambah 5,5 mm sama dengan 162,5 mm. Untuk diameter lubangnya, karena penambahan ke dalam, maka mengurangi diameter lubangnya menjadi yang awalnya 77 menjadi 77 dikurang 3 sama dengan 71. Terus untuk panjang yang awalnya 308 menjadi 316. Untuk lebarnya yang awalnya 157 ditambah 5,5 menjadi 162,5. Selanjutnya, yang ketiga, perhitungan draft allowance. Dimensi tinggi permukaan yang diberikan atau surface yaitu 154 mm dari dimensi lebar. Di samping ada tabel draft allowance yang memiliki pattern material wood dan metal and plastik. Di sini saya memilih metal and plastik yang termasuk dimensi tinggi 101/200. Untuk nilai eksternalnya 0,50 dan untuk nilai internalnya 0,75. Maka nilai eksternalnya sama dengan 154 mm kali tangan 0,50 sama dengan 1,34 mm atau dibagi menjadi 1,3 mm. Untuk nilai internalnya 154 mm kali tangan 0,75 dihasilkan 2,01 mm atau dibagi menjadi 2 mm. Berdasarkan dimensi tersebut, ukurannya adalah yang pertama dimensi lubang 71 mm dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 67 mm. Yang kedua, dimensi luar atau eksternalnya 316 mm ditambah 2 dikali 1,30 mm menjadi 318,6 mm. Selanjutnya dan yang terakhir adalah perhitungan wrapping atau shaking allowance. Untuk wrapping allowance ini penambahan toleransi 2 mm seluruh permukaan. Maka untuk dimensi panjang 316 mm menjadi 316 tambah 2 ditambah 2 menjadi 320 mm. Untuk dimensi 308,6 mm dari perhitungan nilai dimensi eksternal, maka 318,6 mm ditambah 2 ditambah 2 mendapatkan hasil 322,6 mm. Untuk dimensi 162,5 mm yang dari perhitungan nilai dimensi lebar di machining allowance kopsite, maka 162,5 mm ditambah 2 ditambah 2 menjadi 166,5 mm. Untuk dimensi bor atas sama dengan diameter 63 mm menjadi 67 mm dikurang 2 dikali 2 menjadi 63 mm. Untuk dimensi bor bawah, diameter 77 mm menjadi 77 mm dikurang 2 dikali 2 menjadi 73 mm. Untuk dimensi tinggi 179
mm diperoleh dari perhitungan double shrinkage allowance menjadi 179,6 mm ditambah 2 menjadi 183,6 mm. Kesimpulan, perhitungan ini menghasilkan pola yang telah disesuaikan dengan berbagai jenis allowance untuk memastikan akurasi dimensi akhir dari benda cor setelah pendinginan dan pemesinan. Pendekatan ini penting untuk memastikan benda kerja sesuai spesifikasi setelah proses pengecoran machining. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.